Pasal ke-13. Ketakutan Yesus, berdoanya, dan hiburan malaikat Jibril yang ajaib. Dan setelah selang beberapa hari sedang Yesus mengetahui melalui roh akan kehendak para imam, naiklah ia ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Dan setelah ia menghabiskan sepanjang malam dalam doa, bersembahyanglah lagi Yesus di pagi hari. Katanya, "Ya Tuhan, sesungguhnya saya mengetahui bahwa para ahli Taurat membenciku, dan para imam itu bertekad untuk membunuhku, saya hamba-Mu. Oleh karena itu, wahai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, dengarlah dengan rahmat segala doa hamba-Mu. Dan selamatkanlah adaku dari tipu daya mereka, karena Engkau jualah penyelamatku. Dan Engkau mengetahui, ya Tuhan, bahwa aku adalah hamba-Mu yang kepadamu aku bermohon, dan dengan firman-Mu aku bertutur. Karena firman-Mu adalah benar, dan dia akan kekal untuk selamanya." Dan tatkala Yesus menyelesaikan kalimat-kalimat itu, tiba-tiba malaikat Jibril telah mendatanginya. Katanya, "Ya Yesus, janganlah engkau takut, karena ada 1000 kali 1000 dari mereka yang menghuni langit sedang menjaga baju-bajumu. Dan engkau tidak akan mati sehingga sempurnalah segala sesuatu dan dunia ini diambang kesudahannya." Maka Yesus menyungkurkan diri ke bumi. Katanya, "Wahai Allah Tuhan yang Maha Besar, alangkah besarnya rahmat-Mu bagiku. Dan apakah gerangan yang harus kuberikan kepadamu, ya Tuhan, sebagai imbalan perbuatan baik-Mu kepadaku?" Maka menjawablah malaikat Jibril, "Ya Yesus, bangunlah engkau dan ingatlah kepada Ibrahim yang pernah akan mempersembahkan putra tunggalnya Ismail sebagai korban untuk Allah demi menyempurnakan firman-Nya. Tetapi dikala pisau itu tidak mempan untuk menyembelih putranya, maka ia mempersembahkan seekor domba demi untuk mengamalkan kalimatku. Maka seharusnya engkau berbuat sedemikian itu, wahai Yesus, kadim Allah." Maka Yesus menjawab, "Saya dengar dan saya taat. Akan tetapi, di manakah gerangan saya akan mendapatkan seekor domba, sedang saya tidak memegang uang dan tidak dibenarkan untuk mencurinya?" Maka tatkala itu, malaikat Jibril menunjuk Yesus pada seekor domba jantan, kemudian dipersembahkanlah oleh Yesus sebagai sembelihan, seraya bersyukur memuji Allah yang telah mulia, yang tetap mulia untuk selamanya. Pasal ke-14. Al-Masih memilih 12 murid setelah berpuasa 40 hari. Kemudian turunlah Yesus dari bukit dan berjalan sendirian di malam hari ke arah yang jauh dari seberang Yarden. Dan telah puasa 40 hari dan 40 malam, tidak memakan sesuatu apapun, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Senantiasa memohon pada Tuhan bagi keselamatan masyarakat yang ia diutus oleh Allah kepada mereka. Dan setelah selesai 40 hari, ia merasa lapar. Maka tampaklah kepadanya ketika itu setan yang mencoba menggoda dia dalam bermacam-macam kata. Akan tetapi Yesus telah mengusirnya dengan kekuatan firman-Nya. Dan setelah setan itu pergi, datanglah para malaikat dan memberikan kepada Yesus segala yang dibutuhkan olehnya. Adapun Yesus, maka ia kembali ke sekitar Yerusalem dan ditemui sekali lagi oleh masyarakat dengan penuh kegembiraan. Masyarakat mengharap kepadanya untuk tinggal bersama mereka, karena uraian-uraiannya kuat, tidak seperti uraian-uraian ahli Taurat, pun karena juga membekas di dalam hati. Dan ketika Yesus melihat bahwa khalayak yang telah kembali kepada dirinya itu besar sekali, demi untuk menjalankan syariat Allah, naiklah ia ke bukit dan tinggal di sana sepanjang malam sambil mengerjakan sembahyang. Maka pada siang harinya, turunlah dia dari bukit itu dan memilih 12 orang, diberinya nama rasul-rasul. Di antara mereka adalah Yudas yang tersalib itu. Adapun nama-nama mereka ialah Andreas dan saudaranya Petrus, penjala ikan, dan Barnabas yang menulis ini beserta Matius pemungut cukai yang bertugas mengumpulkan hasil,
Yahya dan Yakub, kedua putra-putra Zabdi, Tadius dan Yudas, Bartolomius dan Filipus, Yakub dan Yudas Iskariot si pengkhianat itu. Maka mereka ini selalu diberitahukan tentang rahasia-rahasia ketuhanan. Adapun Yudas Iskariot, maka telah diangkatnya sebagai wakil atas apa yang telah diberikan untuk sedekah. Tetapi ia menggelapkan 1/10 dari segala sesuatu. Pasal ke-15. Mukjizat yang telah diperbuat oleh Yesus dalam perjamuan kawin dengan membalikkan air menjadi arak. Dan ketika hari raya Paskah telah dekat, maka Yesus beserta murid-murid dan ibundanya telah diundang oleh seorang kaya ke perjamuan perkawinan. Maka pergilah Yesus ke perjamuan itu. Dan ketika mereka dalam perjamuan, tiba-tiba habislah arak di situ. Maka ibunda Yesus berkata kepadanya, "Mereka tidak mempunyai arak." Yesus menjawab, "Apa hubungan saya dengan soal itu, wahai ibuku?" Maka ibunda Yesus telah memesan para pelayan untuk menurut segala yang diperintahkan kepada mereka oleh Yesus Almasih. Dan di situ ada 4 tempayan air yang dipakai untuk mensucikan diri mereka untuk sembahyang, menurut kebiasaan Israel. Maka Yesus berkata, "Penuhilah tempayan-tempayan ini dengan air." Lalu para khadam atau pelayan telah mengerjakan demikian. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Dengan nama Allah, berilah minuman para undangan." Kemudian para khadam menyajikan kepada pemimpin jamuan yang menegur mereka, katanya, "Wahai khadam yang rendah, mengapa kalian meninggalkan arak yang baik ini hingga sekarang?" Karena ia tidak mengetahui tentang apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Maka para khadam menjawab, "Di sini ada seorang kudus Allah, dia itu yang menjadikan arak dari air." Tetapi para pemimpin jamuan itu mengira bahwa para khadam itu sedang mabuk. Adapun mereka yang duduk di samping Yesus, maka setelah mereka melihat kenyataan, berdirilah mereka meninggalkan meja makan untuk menghormati Yesus. Lalu kata mereka, "Sungguh, Engkau adalah kudus Allah dan Nabi yang benar, diutus oleh Allah kepada kita." Di saat itu berimanlah para muridnya, dan banyak yang kembali kepada diri mereka seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang menampakkan rahmat bagi Israel dan menilik rumah Yahuda karena kasih-Nya. Maha berkat namanya yang kudus."